Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Teman-teman, sebelum melanjutkan kelas berkas ya, belajar rasio keuangan saham, saya ingin menjelaskan tentang beberapa saham JI70 yang di kuartal ketiga ini masih membukukan rasio yang menarik ya. Jadi kan sekarang katanya sih pasarnya lagi merah ya, karena kebetulan saya di beberapa hari terakhir kurang memperhatikan running trend. Jadi saya lebih enjoy saja dengan hal lain. Nah, tapi saya bisa memberikan gambaran buat teman-teman semuanya. Kita bisa cek dan tidak perlu panik kalau memang tujuannya untuk investasi. Tapi syaratnya ya, ketika memilih saham untuk investasi berarti dasarnya adalah analisis fundamental ya. Jadi misalnya begini, jangan sampai misalnya bertanya tentang suatu saham fundamentalnya seperti apa karena misalnya dalam posisi yang sedang tidak menguntungkan begitu. Nah, tapi ternyata memang secara fundamental pun tidak menarik gitu. Dia punya utang besar, kemudian juga labanya tidak tumbuh begitu, atau misalnya ada masalah dari sisi hukum dan seterusnya. Jadi kalaulah misalnya kita bicara tentang fundamental, maka yang harus kita lihat adalah rasio-rasio keuangan yang sekarang kita sedang pelajari ya. Sebagai contoh misalnya dari laporan kuartal Q3 2020, kita bisa mengecek beberapa saham yang masih wajar gitu fundamentalnya ya. Misalnya kalau kita urutkan dari sisi PER saja, misalnya price to earning ratio-nya, kita bisa dilihat di sini ada BMTR ya, mungkin yang teman-teman juga sudah pernah pelajari BMTR itu saham apa. Kemudian JRPT, ini saya ambil dari JI70 aja ya, MNCN, Excel, Link, MTDL, WG ya, termasuk WG ini yang sering ditanyakan ke saya, kenapa Mang Amsi beli WG? Ya, salah satunya karena setidaknya masih adalah fundamentalnya tidak terlalu kosong begitu ya. PER-nya 10 kali, PBV-nya 0,8 gitu. Ya masih wajar begitu. Kemudian juga meskipun secara laba mungkin sedang turun karena memang kan terkena pandemi ya. Kalau di masa pandemi turun ya wajar gitu, karena memang ada relaksasi atau ada perlambatan penjualan, perlambatan laba juga gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya soliditas keuangannya kan lumayan, dividennya Rp12, kemudian masih membukukan laba ya, kemudian juga misalnya NPM-nya ya 6,13% di masa pandemi gitu. Tapi kalau teman-teman ingin cari yang profitable, ya boleh lihat dari sini ya, misalnya ada MNCN atau ini Link nih 20,4% ROI-nya, NPM-nya 24% juga. PER-nya 8,8 kali, kemudian BBV-nya ya memang udah agak sedikit mahal di 1,7 kali ya. Jadi ini sebagai gambaran bahwa teman-teman bisa mengecek fundamental masa lalu ya. Ini misalnya fundamental yang sudah faktual, yang sudah terjadi, yang sudah faktual atau yang sudah jadi fakta dan sudah jadi laporan gitu. Nah, tinggal ke depan, sebentar lagi akan ada rilis full year yaitu laporan tahunan. Kita bisa mengecek di situ bagaimana selama setahun saham-saham syariah tentunya yang ada di Bursa Efek Indonesia, apakah mencatatkan pertumbuhan laba atau kinerja penjualan yang tumbuh di masa pandemi. Dan saya kira kalau ada yang bisa survive di masa pandemi, itu bisa menjadi salah satu pilihan kita untuk investasi tentunya. Nah, kemudian juga terkait investasi dan trading, teman-teman ya tidak perlu dipusingkan dengan dua istilah itu ya. Yang terpenting teman-teman sudah punya dari awal rencana trading maupun rencana investasinya seperti apa. Dan ini yang lebih penting adalah money management. Jadi kalau memang teman-teman belum siap dengan risiko di saham yang volatilitasnya tinggi, ya teman-teman yang bisa jawab sendiri ya. Jadi kalau saya sih dan teman-teman dari Syariah Saham selalu menekankan FATAMA kan, fundamental analysis, technical analysis, dan money management. Dan ini saya secara pribadi sudah sering ditegaskan di berbagai video, bahkan ketika euforia saham-sahamnya lagi terbang kan, di mana-mana rame begitu, tapi mereka kadang lupa tentang money management. Nah, ketika BRIS terbang, misalnya saya nggak ngebahas BRIS terbang kemana, tapi bagaimana kalau BRIS dibeli di mana,
kapan, kemudian berapa jumlahnya. Saya lebih membahas hal-hal itu. Dan saya pakai money managementnya seperti apa contohnya. Kenapa saya nggak bisa beli BRIS? Karena saya punya modal di saham lain, dan saya berlakukan juga money management di saham tersebut. Jadi intinya saya lebih memilih money management itu sebagai salah satu penangkal risiko. Nah kalau misalnya emang kok yang dilihatinnya justru saham-saham yang lagi merah, itu adalah akun invest. Akun investasi itu ya saya jual ketika saya butuh. Kemudian misalnya ketika turun saya tampung, dan misalnya ada keuntungan dari yang lain saya belikan di situ gitu. Dan teman-teman jangan kaget kalau WSBP saya harganya itu di atas gitu. Kenapa? Karena saya belinya juga dari 400-an. Jadi WSBP yang sekarang itu bukan WSBP yang di era corona ya. Saya sudah beli WSBP sejak tahun 2017. Dan bagi saya ya begitulah saham gitu ya. Santai saja kalau memang uangnya uang dingin gitu. Kecuali kalau uangnya pakai margin, ya itu kan bukan saya yang gunain margin gitu. Bukan saya nggak bisa beli pakai margin karena saya hanya investor saham syariah. Saya hanya bisa beli saham syariah. Salah satu keuntungan atau kelebihan berinvestasi di saham syariah ya karena nggak bisa pakai margin gitu. Jadi setidaknya ketika pasar jatuh kemanapun ya itu uangnya uang dingin. Tidak perlu saya pusing dengan bagaimana harus menyetor uang atau bahkan di force sale, dijual paksa oleh sekuritas. Kenapa? Karena sahamnya uangnya uang kita sendiri gitu. Gak ada istilahnya saya di force sale karena misalnya rugi terus, ARB berapa hari berturut-turut. Saya santai aja gitu. Katakanlah saya lagi renovasi rumah, saya masih bisa pelatihan financial planning, saya masih bisa tes TOEFL bahkan 2 kali dalam seminggu. Saya bisa rapat bersama guru-guru bahasa Arab misalnya seprovinsi, bisa aja semuanya dilakukan. Kenapa? Karena ya saham bagi saya ya kalau lagi turun ya didiamin aja kalau yang misalnya invest. Sementara yang trading sudah saya cairkan sejak lagi untung-untungnya gitu, dan alhamdulillah ya itu juga momen yang mungkin Allah yang takdirkan ketika saya sudah tarik hasil investasi saya selama masa pandemi. Pasarnya lagi jatuh, jadi ya saya wait and see dulu sambil misalnya nyari lagi modal yang cukup, kemudian saya masuk lagi gitu ya. Karena yang kemarin itu sudah untung dan sudah saya alokasikan untuk keperluan lain. Jadi sering saya ungkapkan di Instagram, jangan malu ketika PTBA gitu, profit taking bukan aib. Sesekali harus profit taking, dan kalau memang sudah waktunya untuk dijual dan untung ya jual aja gitu. Saya sih ini saya ya teman-teman, mungkin tidak sama dengan yang lain. Kalau saya sih lebih menganggap saham itu sebagai art ya, seni gitu. Bukan hanya sekedar matematika atau sesuatu yang kalkulatif gitu, dihitung nilai wajarnya, support resistance-nya. Itu kan ya itu analisis harus dipelajari ya, tapi bagi saya sih ketika kita sudah meyakini bahwa kita bisa hidup di saham ini ya, akhirnya saham menjadi sebuah art atau seni gitu. Yang kadang seni itu ya terbebas dari angka-angka atau perhitungan yang matematis gitu. Tapi kita tetap harus punya kalkulasi karena kita dibatasi dengan risk management. Tapi kalau teman-teman, bahkan tadi kan saya bilang di Instagramnya, saya itu sudah siap kalaupun misalnya semua modal saya habis gitu. Dan itu pun kayaknya nggak mungkin gitu, nggak mungkin lah. Karena saya alhamdulillah udah di saham ya sedikit lebih dari 1 dekade lah di saham. Jadi intinya uang saya nggak pernah habis di saham, yang ada cuma floating loss aja kalau memang kita mau sabar. Tapi masalahnya kan tidak banyak orang yang mau sabar gitu. Inginnya instan, tapi lupa dengan mengatrol kerakusan. Jadi kemarin saya bilang juga merah itu kan momen evaluasi rakusnya hati gitu. Jadi kita diberi pelajaran oleh pasar merah berturut-turut supaya kita evaluasi juga seberapa sederhana kita, seberapa rakus kita ketika kemarin sudah untung nggak dijual. Kenapa kita tidak jual dulu dan seterusnya. Dan kalau memang kita punya rencana dari awal kan kita ambil saja keuntungannya, karena kita nggak pernah tahu harganya mau naik sampai berapa dan mau sedalam apa. Yang penting kalau kita sudah siap dengan risikonya, teman-teman bisa survive di pasar ini. Jangan sampai menyalahkan. Saya tidak senang kalau dengar orang pasar saham seperti judi. Pasar saham nggak judi.
kalau pasar saham judi atau kasino, maka saya berarti haram dong jual beli saham. Jadi yang judi itu mindsetnya, bukan pasarnya. Sekali lagi, judi itu mindsetnya, bukan pasarnya. Karena itulah di syariah saham selalu menghindari, meskipun orang menggunakan itu, ada istilah bandar dan yang lain, saya hindari itu. Kenapa? Karena bagi saya sih musuh terbesarnya bukan bandar, bukan pasar, tapi diri kita sendiri ya. Itu saja mungkin dari saya, berbagi saja pengalaman dan pengamalan di saham. Semoga bermanfaat buat semuanya. Nanti kita lanjut dengan materi berkas selanjutnya tentang return on equity dan return on assets. Silakan stay tune di channel Mang Amsi ini. Semoga kita tetap berinvestasi amanah supaya mendapat berkah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.